mencari jalan yang terbaik buat bangsa ini. Dicoba pacaran kali psikologi ini kok. Pacaran setahun. Gusti Allah jodohno nih kali Mas Anies. Pacaran boleh saja, tetapi jodoh di tangan. Kamu boleh mencintai siapapun, tapi kamu tidak pernah bisa menentukan siapa jodohmu. Kira-kira begitu. Nah, air itu mengalir ke koalisi yang lama itu. Waktu itu saya menganggap ini jalan rasionalnya. Jalan rasionalnya. Padahal saya sudah diingatkan Al-Mukarram Bapak Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin Situbondo sudah mengingatkan tahun 2001. Musimin, jodoh sampean itu Anies Baswedan, sekarang Gubernur Jawa Timur. Waktu itu Gubernur DKI, masih Gubernur waktu itu. Saya cuma bisa diam, tidak saya tolak dan tidak saya terima. Lawang bumi ini bedo. Kiai Khalil langitnya begitu, bumi ini bedo. Bahkan masih Gubernur. Maka sempat istilahnya, saya terima usulannya, tapi nanti kita renungkan pelaksanaannya. Sambil jalan sambil berpikir, gak bahaya ini. Tahun berikutnya buminya mengarahkan kepada yang kemarin. Tapi saya ketemu salah satu kiai di Malang. Tidak usah saya kasih tahu namanya, nanti pada ke situ semua. Nanti Kiai Pasuruan gak payu. Kiai Malang ini jauh Pak Muhaimin. Sampean saya minta restu, Kiai nyuwun restunipun PKB koalisi kali ini. Beliau bilang tak delok langite gak karo iki. Gitu. Ya saya renungkan saja. Jalan lagi, tapi ternyata benar, air ini tidak boleh berhenti, mengalir terus. Pada tanggal 28 Agustus kita melaksanakan rapat koordinasi nasional. Semuanya memahami air ini kalau nggak mengalir bisa bahaya. Salah satunya kalau air perjuangan politik Ahlussunnah wal Jamaah ini nggak mengalir, maka bisa ngecembeng. Kalau ngecembeng bisa bau. Jadi peceraian. Tanggal 29 kita bersepakat di rapat koordinasi nasional, air tidak boleh berhenti satu titik, harus terus dialirkan dan dicari jalan agar gelombang perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah terus mengalir deras kemanapun penjuru perbaikan bangsa dan negara. Dilarang tanggal 29-nya, tanggal 28 Rakornas, 29-nya Pak Surya Paloh ngajak ketemu. Nah, begitu ketemu Pak Surya Paloh, PKB maunya apa Gus Imin? Saya bilang PKB dari awal maunya capres. Nasdem bilang Pak Surya, Nasdem sejak awal sudah punya capres namanya Anies Baswedan. Bagaimana sama-sama capres ini nyocokinnya gimana? Diskusi panjang lebar, saya minta waktu 2 hari untuk mencari jawaban dari istikharah kiai-kiai, juga mencari diskusi dengan Dewan Suro, tokoh-tokoh senior baik eksternal maupun internal. Saya minta waktu 2 hari. Tapi malam itu juga Bang Surya Paloh minta. Saya minta kepastian supaya kalau memang cocok, ini kebetulan koalisi yang lamanya Mas Anies, pacar lamanya itu juga ngecembeng. Ya ini ngecembeng, kudu ngecembengi. Daripada kudu jomblo nih, ya. Nah akhirnya kita diskusi panjang lebar sepakat. Oke, daripada buntu, akhirnya kita cari jalan keluar. Saya setuju jadi cawapres, Mas Anies capres, tapi dengan syarat ini adalah kepemimpinan Dwi Tunggal, 2 tapi 1, 1 tapi berdua. Paham ya? Nah, kenapa saya berani Dwi Tunggal sama Mas Anies? Karena saya memang sudah lama kenal beliau. Mas Anies ini teman sama-sama aktivis di UGM Yogyakarta. Beliau aktif mahasiswa, saya juga aktif di mahasiswa, gerakan mahasiswa dan seterusnya.
Bahkan waktu itu cita-cita kami berdua adalah gerakan perubahan, mengganti rezim otoriter menjadi rezim demokrasi dan reformasi. Jadi cita-cita perubahan itu sejak tahun 1985 sampai 90-an. Itu cita-cita panjang. Kemudian 98 baru terwujudlah demokrasi dan reformasi. Saya ke Jakarta ikut Gus Dur mendirikan forum demokrasi. Mas Anies belajar ke Amerika, pulang-pulang jadi akademisi, jadi dosen sampai jadi rektor. Kemudian saya jadi DPR, jadi menteri. Mas Anies jadi dosen, kemudian penggerak. Dulu Mas Anies ini terkenal gara-gara satu gerakan yang namanya gerakan turun tangan, mengirim guru-guru muda berprestasi yang mau mengabdi di daerah terluar, termiskin dan tidak maju. Dikirim guru-guru ke sana. Gara-gara itu Mas Anies terkenal. Saking terkenalnya sampai jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setahun bersama jadi Mendikbud Pak Jokowi, kemudian reshuffle. Di reshuffle itu ternyata juga jalan. Untung di reshuffle sama Pak Jokowi sehingga langsung terkenal dan jadi gubernur. Kalau nggak di reshuffle terkenal. Akhirnya jadi gubernur, saya tetap jadi legislatif. Nah kemudian ini dipertemukan secara singkat pada akhir Agustus. Akhirnya kita melaksanakan nikah siri pada 2 September 2024. Mohon doa restunya, saya sowan ke sini. Satu, mohon doa restunya, mohon dukungannya. Insya Allah tanggal 19 kami datang ke KUA untuk meresmikan pernikahan. KUA-nya namanya KPU. Namanya KPU. Nanti kami datang, insya Allah mohon doanya Gus Mujib tanggal 19 jam 10 kami akan mendaftar di KPU. Insya Allah pasangan pertama yang mendaftar dan siap pemilu tahun 2024. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa memang kita sudah kenal lama, memang jalan kita sering di mana-mana, tapi akhirnya mempertemukan kita. Tapi di luar itu yang paling penting, dari perjalanan air yang kemana-mana itu, salah satu yang saya yakin dan optimis adalah hasil istiqorohnya Kiai Ahmad Badawi. Beliau adalah sekretaris Dewan Syuro PKB Jawa Tengah. Kebetulan tanggal 28 itu lagi umroh, saya telepon, Yai, hasil istiqorohnya kayak apa, ini penting supaya pasti kita mau kemana arahnya. Beliau jawab, salah satu hasil istiqoroh Al-Qur'annya berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kira-kira wong Pasuruan wis apal artine? Ojo kumpul ngonoan terus pindah sing wis saleh dan alim. Kira-kira gitu. Jadi kira-kira gitu. Itu akhirnya semakin memantapkan saya, ditambah pertemuan saya saat haji dengan Kiai Tauhifur, ulama dari Jawa Tengah yang memang juga istikharah, menyampaikan beliau, saya sudah istikharah, hasil langitnya memang kita harus berkoalisi dengan Mas Anies Baswedan. Dan ini saya bisa semakin yakin jalan Allah ini betul-betul optimis dan yakin. Calon yang ada, saya menyaksikan